All the deeds that you've done, the horn has been blown. Yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak, dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita.
Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihilhu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa hadir di dekat kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Terus menghujani kita dengan berbagai macam nikmat, berbagai macam hidayah, agar kita bisa menjadi hamba yang selalu lebih baik di setiap harinya. Dengan harapan kita bisa selalu menjadi hamba yang bersyukur dan juga bisa kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga selawat serta salam kepada junjungan kita bersama, manusia yang paling kita rindukan, pimpinan kita, orang yang pantas menjadi suri tauladan untuk kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan mengharap ridha Allah semata, marilah kita mulai agenda kita di pagi hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayah dan bunda dan sahabat-sahabat semua yang telah hadir di ruang Zoom ini, saya kembali menyapa untuk sahabat-sahabat semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua di pagi hari ini? Gimana tidurnya semalam? Nyenyak apa enggak nih? Kita mulai dulu ya. Sebelum gitu, seperti biasa ya, nanti aku ada beberapa pengumuman. Tapi boleh dong dicek sound dulu nih gimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat semua? Gimana cuaca di tempat daerah ayah dan bunda semua dan para sahabat semua? Gimana daerah cuacanya di sini gimana ya? Oh, di sini cerah alhamdulillah. Di Depok cerah terang, kayaknya nanti sedikit lagi muka saya sebelah sini tuh penuh dengan cahaya ya. Saya di dekat jendela. Gimana di daerah teman-teman? Kendal syahdu berarti kayak cloudly gitu kayaknya ya. Ada awan-awan tapi terang atau enggak mau hujan tapi enggak hujan gitu. Syahdu. Alhamdulillah sehat, air udara segar Kang. Alhamdulillah. Atin Bintarin. Ini di mana Bu Atin? Di daerah mana? Udara segar. Semua Semarang, alhamdulillah Semarang. Alhamdulillah ya. Ya boleh yang lainnya. Sambil menunggu kabar-kabar dari teman-teman yang lainnya, seperti biasa saya akan memberikan pengumuman, ya. Nah, pengumuman pertama, ya, yuk kita kita sedekah terlebih dahulu, ya, untuk mengawali hari pagi yang sehat, ya. Baik itu dari batin, ya, dan juga fisik kita, karena memang kalau sedekah itu untuk membersihkan, ya, membersihkan hal-hal yang kotor, baik itu khususnya di harta kita, ya. Boleh yuk langsung saja kita buka handphonenya, ya, bisa berupa QR dan juga bisa berupa rekening yang misalkan teman-teman sudah save, ya, dan nanti juga ini akan terus berjalan ya, misalkan teman-teman belum banyak yang hadir, nanti QR-nya tetap berjalan di ruang Zoom, jadi nanti disilakan saja jika ada yang mau. Ini bebas ya, dengan rasa syukur saja, dengan rasa syukur yang paling maksimal silakan untuk bersedekah, bebas aja. Siti Khadijah Jambi sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh ya, sebentar saya juga mau ikutan.
Tunggu ya. Enggak. Boleh langsung saja yang belum bisa langsung gabung ya di QR-nya ini juga dari Bank BSI juga bagi untuk atas nama titik balik. Sebenarnya sedekah bisa di mana aja, tapi kalau bisa sedekah di sini kita bisa operasikan untuk kita semua. Ya operasi dakwah kita bareng-bareng supaya ini acara bisa terus berjalan dengan baik ya dan juga kita bisa bertemu dengan banyak guru-guru yang lebih luas lagi. Boleh, masih ada 1 menit lagi ya, disilahkan. Nanti juga saya ada pengumuman lagi, yaitu program berikutnya ya, di bulan Ramadan. Ya, 30 detik lagi. Bagi yang belum, silahkan untuk sedekah. Ya, karena kata Rasulullah mengingatkan, bersegeralah kalian bersedekah, karena bencana tidak dapat melewati sedekah. Berarti yang benar ya, kata orang dulu, bahwasanya kalau sedekah itu nolak bala, katanya gitu. Menolak bala. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita sudah melaksanakan sedekah ini. Ya 15 detik lagi, bagi yang belum, disilahkan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Oke, mari kita akan masuk ke pengumuman berikutnya, yaitu ada Ramadan of Journey, ya, Ramadan of Journey. Ramadan the Journey of Love. Nah, ya Ramadan the Journey of Love. Ya, dari titik balik ini 30 hari mencari cintanya. Ya, ada beberapa manfaat kalau misalkan sahabat-sahabat ayah dan bunda mengikuti ini, saya bacakan ya. Nah, manfaat eksklusif dari program Ramadan The Journey of Love. 30 daily audio reflektif dan doa penutup hari. Jadi insya Allah nanti akan di-share untuk audionya, audio reflektif, sehingga kita bisa apa mendengarkan itu ya, supaya hatinya tenang dan lega di sebagai penutup hari, biasanya sebelum tidur kayaknya ya, untuk kita dengarkan. 2, sesi Zoom private mentoring, Masya Allah ya. Ada sebab-sebab nanti mentoringnya itu sebab-sebab doa belum dikabulkan. Jadi nanti kita bisa tahu nih doa-doa apa saja yang belum dikabulkan. Dan juga langkah nyata menjemput malam Lailatul Qadar. Nah ini nih yang masih malam yang masih menjadi misteri. Tapi kalau misalkan kita tahu cara-cara seperti apa sih ciri-ciri malam Lailatul Qadar, nah di sini nih cara-caranya nanti ya. Dan juga ada 5 video pendampingan perjalanan hati after Ramadan. Jadi nanti setelah Ramadan ya dapat 5 video pendampingan. Apa aja? Yaitu ada detox tubuh yang sering diabaikan setelah Ramadan. Dan juga ada luka batin yang membuat iman naik turun. Nah ini dia nih, iman naik turunnya luar biasa sekali pokoknya. Terus juga ada menjaga Al-Quran tetap hidup setelah Ramadan. Ya, memang kadang kita semangat banget ya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi setelahnya kita langsung turun kekuatan kita untuk membaca Al-Quran ya. Jadi tidak seperti bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran. Nah, ini kita jaga dengan nanti ada video pendampingannya. Berikutnya ada mengunci momentum Ramadan untuk hidup sukses mulia. Ya, ada video pendampingan ya. Dan juga berikutnya ada kesalahan puasa kodok dan fidyah yang sering terjadi. Nah, ya ini dia nih. Ini penting banget ya, karena kan puasa kodok dan fidyah itu kan suatu hal yang wajib ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini kan kayak sebab puasa ganti dan juga fidyah, fidyah. Kita harus tahu nih bagaimana caranya supaya jangan sampai salah. Kalau salah ya jangan terima dong sama Allah. Repot nanti ya. Berikutnya ada akses rekaman kelas selama 30 hari. Nah, ini ada rekaman kelasnya ya selama 30 hari. Jadi enak kalau misalnya ada yang tertinggal atau ada yang 1 hari yang kita tidak bisa ikuti, kita bisa ulang di link rekamannya. Berikutnya ada akses komunitas 30 hari naik kelas. Nah, ini ada akses komunitas. Jadi kalau misalnya kita perbanyak komunitas, bisa ada tukar tambah ilmu di sana. Jadi kita tidak buta ilmu di sana ya. Dan pastinya di akhir kita ada materi PDF perjalanan 30 hari meraih cintanya. Nah ini dia, kita bisa setelah belajar, kita bisa buka kembali untuk materi-materinya sehingga kita tidak kebingungan. Ya, kalau ada yang lupa dicatat, ada poin-poin yang belum bisa kita mengerti, kita bisa ulang dengan melihat PDF tersebut. Oke, itu saja pengumumannya. Disilakan untuk mendaftar nih. Ada Kak Dira ya di sini.
Ada Kadira di nomor teleponnya 0878 1084 6484. Ya, disilakan saja untuk mendaftar untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Jadi disilakan untuk ini adalah untuk menemani sahabat-sahabat semua di perjalanan. Sudah daftar, Masya Allah, Madin ya. Yuk disilakan yang lain ya. Kalau misalkan daftar, insya Allah tidak akan rugi. Yang pasti ini adalah untung, untung, untung dan untung. Sehingga kita bulan Ramadannya bisa maksimal ya karena didampingi, ditemani. Kalau ditemenin kan enak. Ya, ditemenin itu enak. Berikutnya, pengumuman berikutnya, oh iya, biasa kalau misalkan teman-teman mau menjadi anggota ya, STB, support titip balik, disilakan ya. Nanti bisa langsung menghubungi admin juga. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan video apa, bukan kelas eksklusif ya, sebulan itu 2 kali dan juga tidak akan ketinggalan terkait apa namanya info-info terkini di grup STB. Nanti di grup STB itu ada Ustadz Indra yang selalu menemani. Ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, nanti bisa langsung ditanyakan di dalam grup tersebut. Ya, dan bisa kumpul bareng lah. Nanti juga ada kelasnya tersendiri kalau untuk orang-orang apa namanya yang sudah masuk sebagai anggota STB ya. Jadi silakan. Kalau misalkan mau menjadi anggota STB nanti akan dikumpulkan di dalam satu grup. Demikian. Oke, sahabat-sahabat semua, sekarang sudah masuk jam 5.49. Insya Allah Ustaz Taufik akan menemani kita di jam 6. Ya, sudah akan menemani kita di jam 6. Jadi disilakan misalkan ada yang masih belum siap, disiapkan dulu hatinya, mantapkan. Ya, sembari menunggu dan persiapan teman-teman dan juga menunggu Ustaz Taufik, disilakan untuk melihat video berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop. Emosi mudah meledak. Fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Oke, sahabat-sahabat semua dan para bunda dan ayah. Gimana udah siap semuanya untuk materi di pagi hari ini? Ya, kita masih menunggu Ustaz Taufik. Nanti saya dikabari kalau misalnya Ustaz Taufik telah hadir ya. Selasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat ya. Alhamdulillah telah hadir di antara kita semua 122 partisipan. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, mending kita terlebih dahulu untuk doa ya. Doa sebelum belajar ya, semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih fokus lagi. Yuk kita mulai berdoa. Mari kita mulai dari membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah
keberkahan dan keridhaan-Mu terhadap agenda kami di pagi hari ini dan juga agenda-agenda kami di hari ini, ya Allah. Berikanlah kami keridhaan yang baik, ya Allah, terhadap apa yang menjadi aktivitas kami di hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlancar segala aktivitas kami, perlancar doa-doa kami, perlancar dan kabulkanlah apa yang menjadi keinginan kami, ya Allah. Dan juga kabulkanlah apa-apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya Allah, kami adalah hamba dan Kau adalah Tuhan kami. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Maka sudah sepantasnya kami meminta kepadamu dan Engkau mengabulkan apa yang menjadi permintaan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, baik itu yang kami ingat dan yang tidak kami sadari, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kami mengaku salah, kami mengaku kami melakukan dosa. Ampuni kami dan maafkanlah kami, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami surga yang telah Engkau janjikan di hari kiamat kelak nanti. Dan permudahlah kami di hari hisab-Mu, ya Allah, di hari hisab nanti. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi permintaan kami di pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, para sahabat semua, masih semangat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih kurang lebih ada 6 menit lagi. Mudah-mudahan Ustaz Taufik telah hadir di antara kita semua. Sambil menunggu, kita bisa boleh berbincang-bincang di ruang Zoom ini ya, sahabat-sahabat. Masya Allah ya, Bismillah, insya Allah siap Kang ya. Amin ya rabbal alamin, amin ya Allah. Nah, ini chatnya nih bisa masuk ke dalam ruang Zoom-nya. Baik, kalau misalkan ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ditanyakan, kali aja saya bisa jawab. Ya, mungkin terkait apa namanya, terkait kelas-kelas nanti, terkait nanti program-program kami di Ramadan juga boleh ditanyakan. Saya siap untuk menjawab dan menemani sahabat-sahabat semua sampai nanti ya, sampai kelasnya selesai. Sambil menunggu Ustadz Taufik juga di pagi hari ini. Jadi nanti ketika Ustadz Taufik masuk, kita langsung aku sapa sebentar Ustadz Taufik dan kita langsung masuk materi ya, biar nggak banyak kita berbincang. Boleh ya, Alhamdulillah telah hadir. Terus bertambah untuk sahabat-sahabat kita 142, diajak ya untuk sahabatnya, untuk keluarganya, anaknya, terus tetangga-tetangga terdekatnya ya, disebar aja linknya karena ini free dan ini bisa supaya makin luas ya, supaya makin luas kita punya kebaikan ya, kita punya kebaikan sehingga kan memang ini kan adalah ruang yang baik ya, ruang lingkup yang baik, jadi bisa disebarluaskan saja supaya makin luas manfaatnya. Demikian. Dan juga ini ada yang baru datang, yang baru masuk ke ruang Zoom ini, di sebelah kanan saya di layar itu ada tampilan QR untuk sedekah. Disilakan jika ada yang belum sedekah supaya sedekah ini menolak bencana ya. Karena kata Rasulullah memang sedekah bencana tidak akan pernah melewati sedekah. Dan juga saya pernah dengar hadis bahwasanya malaikat itu setiap pagi yang berdoa bagi siapapun yang bersedekah, kata malaikat, maka kayakanlah dia. Seperti itu, maka kayakanlah dia. Jadi yuk supaya kita bisa menjadi orang yang kaya ya, yang didoain oleh para malaikat, maka disilakan bagi yang belum. Fatuma Kebumen, insya Allah Kebumen nih harusnya ya, Kebumen. Setiap pagi sebelum Zoom dibuka sudah di-share status ya Kang. Masya Allah, siap. Ya memang bagus nih di-share status WA. Jadi nanti kalau misalnya teman-temannya Umu Adin ya, kalau lihat bisa langsung gabung masuk. Ya, dan juga untuk yang lain juga boleh di-share di status WA ya. Dan juga di grup-grup yang teman-teman miliki sehingga nanti banyak yang lihat dan nanti bisa langsung tinggal pencet linknya dan akan gabung bersama kita semua ya. Nah, saya kenalan dulu kali ya sebelum ditutup nanti oleh bincang-bincang sama saya di pagi hari ini. Kali aja ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Maulana Fauzi. Ya, Imam Maulana Fauzi, biasa dipanggil Kimbum sama teman-teman. Di sini saya dipanggil Kang Imam, bisa dipanggil Imam juga, bisa juga dipanggil Kimbum, bebas. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua. Ya, gimana? Ini masih sedikit nih yang memberikan tanggapan di ruang chat. Boleh dong yang lainnya gimana nih kabarnya? Gimana suasana di rumahnya, cuacanya? Ya, Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga hati kita, pikiran kita, jiwa kita juga semoga cerah juga. Semoga dalam keadaan yang baik dan juga terlindungi oleh Allah. Ya,
dan kita juga selalu mendapatkan berkah di setiap detiknya karena kita selalu semangat untuk belajar ya, karena kan pagi hari kita sudah selalu dalam keadaan stay untuk mencari ilmu, mencari ilmu ya benar. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dari Bunda Eti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bunda Eti. Ya yang lainnya gimana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang lagi sakit semoga itu menjadi tempat atau ladang pengampunan dosa untuk kita semua ya. Yang lagi sakit. Dan juga semoga itu bisa menjadi kita banyak berdoa pas lagi sakit ya, semoga kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Kayak waktu itu pernah ada yang nanya kan, kadang kalau kita lagi futur kita lagi kena musibah, kita jadi banyak berdoa. Kalau kita lagi banyak musibah, banyak-banyak berdoa karena mungkin bisa jadi Allah lagi dekat sama kita, kita lagi dekat sama Allah. Kalau Allah mah selalu dekat sama kita. Gitu. Alhamdulillah masih dikasih sehat kan, alhamdulillah rabbil alamin ya. Sehat fisik, sehat jiwa ya, Ummu Adin dan Queen Shah. Amin, amin, amin. Dari ayah Said Susanto. Yuk, aku izin tanya terlebih dahulu ke pihak ini ya. Tanya dulu untuk, kayaknya belum datang nih, belum ada info dari teman-teman. Alhamdulillah sehat jiwa raga, alhamdulillah, amin. Ya, bunda-bunda yang lain gimana kabarnya ini? Masih baru sedikit nih yang memberikan apa namanya respon dari 167 partisipan. Alhamdulillah sudah kembali bertambah ya. Disilakan ya bunda-bunda apa ayah yang baru datang, para sahabat semua yang baru masuk ke ruang Zoom. Ini ada QR, jika ada yang ingin bersedekah disilakan. Bebas sesuai dengan rasa syukur saja. Alhamdulillah sehat walafiat, enak rahayu dari Bekasi. Alhamdulillah. Bekasi gimana Bunda? Suasana di Bekasi maksudnya cuacanya apakah terang? Di Depok terang Bunda? Ya, Bunda Endang. Ini Rever, alhamdulillah. Mendung. Oh, mendung di Bekasi. Masya Allah. Semoga tidak mengganggu aktivitas ini ya masyarakat Bekasi kalau mendung. Biasanya berat banget kalau bergerak kalau lagi mendung. Alhamdulillah sehat bahagia tidak ngantuk. Itu betul nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak mengantuk karena pagi-pagi biasanya ada mulai ngantuk. Tapi kalau kita sudah mulai bergerak biasanya insya Allah ngantuknya langsung hilang. Jambi cerah, alhamdulillah. Jambi cerah. Belo Palu, alhamdulillah sehat dari Bunda Mas Rawati. Alhamdulillah sehat ya. Kita juga harus bersyukur selalu dalam keadaan sehat. Jakbar teduh Ustaz, Masya Allah. Jakbar teduh. Semoga nggak hujan dulu ya, biar orang-orang pada aktivitas terlebih dahulu. Sama Bogor, Bogor mendung. Bogor mendung aja ya. Kemarin Bogor mendung, sekarang mendung. Tapi semoga nggak hujan ya, mendung aja. Semarang cerah, alhamdulillah Semarang cerah. Surabaya cuaca sendu, dingin karena semalam hujan terus. Alhamdulillah Surabaya dingin itu seneng banget ya Bun. Ya Umadin, Surabaya Surabaya dingin tuh luar biasa. Batu Bara, Medan cerah, alhamdulillah Medan cerah. Alhamdulillah sehat bahagia, agak mendung Jaksel ya, agak mendung. Sudah hadir, alhamdulillah. Ustadz kita sudah hadir ya sahabat-sahabat semua, disiapin ya nanti kita akan langsung dilempar ke Ustadz Taufik untuk memimpin ruang Zoom ini. Kita langsung sapa aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Taufik sehat pagi hari ini Ustadz. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah Masya Allah. Ya perkenalkan Ustadz, nama saya Imam Maulana Fauzi. Salam kenal Ustadz Taufik. Sama-sama, salam kenal juga, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Ustadz Taufik, sahabat-sahabat semua di ruang Zoom ini sudah siap semua, jadi kita bisa langsung mulai, Ustadz. Boleh. Oke, baik langsung saja kepada Ustadz Taufik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dirahmati Allah, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada Ibu Eti dari Bandung, Masya Allah. Bandung Daramang, Sedayana, Insya Allah. Ada Ummu Adin, Quinsa, ada Umi Amrin dari Kendal. Hati-hati Umi, itu gunungnya nanti meletus ya, subhanallah. Ada Ibu Safera, Bunda Safera. Insya Allah apa kabar Bunda, sehat? Ada Bunda Siti Karima, ada Umi Syafiq. Ya, Masya Allah, hati-hati, ada yang beli jangan dicuekin ya. Ada Ibu Zaliyah dari Ciputat, Masya Allah. Ada Ibu Zahran, ada Ibu Chandra Ramdhani, ada Ibu Endang, ada dari Bogor Ibu Erma, Masya Allah. Ada Pak Herianto sedang safar di perjalanan, fi amanillah. Hati-hati Pak Heri. Kalau sudah sampai nanti WA istri ya, jangan WA saya ya. Ada Ibu Uhti Risna, ya. Uhti Risna. Ada Ibu Sri Handayani, ada Ibu Samsung. Oh, Ibu Samsung ini lagi repot Ibu ya. Mudah-mudahan mudah urusannya. Nah, salam hormat buat host kita, Akhina Imam Maulana. Masya Allah. Betul-betul imam ini. Dan semua Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan silah ukhuwah kita setiap pagi ya, melalui kajian tadabbur Al-Quran ini menjadi sebab Allah nanti mengukhuwahkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, hari ini kita sampai di surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 20. Ya. Surah Muhammad ayat ke-20. Tadi sudah dibaca belum ayatnya? Sudah ya? Oh belum ya? Ya, saya mohon maaf kalau agak telat masuk ya, karena memang ini sedikit cerita supaya nanti Bapak Ibu tahu. Saya ada kajian jam 9 nanti di Lebak Bulus, Jakarta ya. Jadi kalau saya nge-zoom di rumah selesai jam 7 itu enggak kekejar kajian jam 9 karena kondisi jalanan macet. Makanya saya berangkat tadi dari rumah jam setengah 4, jam 4 kurang. Nah, jadi saya harus mencari tempat sholat subuh dulu, saya berhenti dulu. Ini saya lagi di pom bensin nih, ya. Jadi supaya dekat ke tempat kajian setelah ini. Makanya mohon maaf nih kalau jadwal saya selalu telat agak siang. Tidak seperti asatid yang lain mungkin bisa lebih awal. Karena begitulah ceritanya. Ya, karena saya nyetir sendiri Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan walaupun siang tapi tidak mengurangi konten, ya tidak mengurangi substansi dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya amin amin jazakumullah khair doanya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat walafiat. Ya untuk mempersingkat waktu, silahkan dibuka mushafnya, dibuka aplikasi Qur'annya boleh. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 20 sampai 29 insya Allah. Saya bacakan beberapa ayat, nanti kita siap untuk membahas isi kandungannya. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, kita baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita melihat isi kandungannya, saya minta untuk dibacakan terjemahannya ayat 20 dan 21. Ya, 2 ayat langsung ya. Saya minta pada Ibu yang sudah raise hand. Ya, Ibu Safera boleh. Silakan. Ada kendala, Bunda? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah ke-47 halaman 509, Surah Muhammad ayat 20 dan 21. Artinya, dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah
dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ibu Safera. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dirahmati Allah dimanapun berada. Surah Muhammad ini ya, berbicara tentang yang kita bahas khususnya pagi hari ini adalah tentang ada orang-orang yang apa yang diinginkan ketika Allah memberikan ternyata ya, dia juga berat untuk melakukan. Nah, makanya tema kita ini apa? NATO itu ya, NATO. No action, talk only. Nah, ini digambarkan di ayat 20. Ya, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah memerintahkan atau orang-orang ini ya mohon maaf, orang-orang ini ya, mereka mengatakan seandainya ada satu surah yang turun tentang jihad atau perang, ya, maka kami akan perang. Ini untuk orang-orang yang beriman. Allah mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Nah, bisa jadi kita termasuk karena kita orang beriman. Ya, apa yang Allah ingin sampaikan? Ya, orang-orang beriman, ya, mereka berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad, tentang perintah berperang? Nah, tapi kata Allah, apabila ada suatu surah yang jelas, maksudnya tentang jihad itu Allah turunkan surahnya, seandainya itu ada, mereka pun merasa berat untuk berjihad. Ya, dan ini tidak hanya di ayat ini, banyak ayat Allah sampaikan tentang ini, bahkan di surah As-Saff juz 28 itu ya Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kabura maqtan, sungguh sangat sangat buruk ya orang yang dia mengatakan apa-apa yang tidak dia lakukan. Nah, ini namanya NATO tadi. Jadi apa yang dia katakan tapi tidak dia lakukan. Kata ulama, ayat ini menyindir orang-orang yang beriman, yang berharap mendapatkan perintah jihad atau perintah berperang, tapi saat turun perintahnya mereka enggan melakukan. Atau bahasa Koreanya omdo. Tahu omdo? Apa itu omdo? Ya, omong doang. Ya, dia tanya-tanya, kapan ini kajian titik balik? Saya mau ikut ini kajian titik balik. Kita ngaji Quran. Begitu sudah dikirim linknya, nggak ikut join juga dia. Nah, itu gambarannya persis seperti ayat ini. Ya. Nah, di surah Al-Anfal juga Allah pernah menyindir orang-orang ini. Ya, ketika turun perintah perang Badar saat itu. Ya, omon-omon kalau bahasa sekarang. Ya. Ya, ketika Allah menyindir para sahabat Rasul SAW ketika turun perintah perang Badar. Nah, ternyata para sahabat itu juga maju mundur, Bapak Ibu. Ya, ada ketar-ketir, ada rasa yakin nggak ini perang. Maka ayatnya ketika perang Badar, Quran mengatakan kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqq wa inna fariqan lil mu'minina lakarihun. Ya, kata Allah, seperti aku yang telah mengeluarkan kalian atau seperti Tuhan kalian telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian ya, dengan kebenaran, dengan keyakinan. Berarti yang membuat sahabat itu yakin melangkah untuk ikut perang itu adalah Allah. Karena Allah yang mengeluarkan mereka. Awalnya mereka maju mundur tuh, tapi nggak pakai cantik ya. Maju mundur tuh, khawatir, ketar-ketir. Di ayat ini dikatakan wa inna fariqan lil mu'minina lakarihun, karena sebagian orang-orang beriman itu benci, nggak suka perang. Nah, ini pelajarannya Bapak Ibu dan rahmati Allah.
kenapa ayat perang itu Allah awali dengan kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berperang. Jadi kaidahnya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang disebut dengan kata kutiba, khususnya ayat perintah ya, yang disebut dengan kata kutiba itu tidak mudah untuk kita melakukannya. Itu susah itu. Termasuk puasa Ramadan nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka puasa itu nggak gampang. Ya, kalau hanya menahan haus dan lapar itu gampang. Betul nggak? Yang susah itu menahan semuanya. Menahan semuanya. Lisan dijaga, telinga dijaga, pandangan dijaga, hati dijaga. Itu yang susah. Kalau cuma menahan haus dan lapar, itu kelelawar juga jago. Ya. Kelelawar kan kalau siang tidur dia. Subhanallah. Ya, maaf di kereta sinyal nggak bagus, izin. Nggak apa-apa Ibu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga perjalanannya. Ya, fi amanillah. Ya, kita kembali. Jadi ternyata sekelas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keimanannya tinggi di atas rata-rata kita pastinya, ya, ketika berhadapan dengan perintah jihad, mereka juga sempat berpikir, subhanallah, ya, maka nggak mudah. Pokoknya urusan jihad itu nggak mudah karena itu puncak paling tinggi itu agama tuh jihad fisabilillah. Ya, walaupun sekarang kita definisi jihad menurut kita, bagi kita maksudnya bagi umat Rasulullah akhir zaman itu bukan angkat senjata di medan peperangan. Karena sudah tidak ada lagi perang melawan musuh orang kafir. Sekarang jihad kita itu adalah ya kita ngaji. Ini begini jihad Bapak Ibu. Jihad atau berperang melawan kebodohan. Ya karena kita nggak mau lahir bodoh, mati juga bodoh. Itu orang yang paling bodoh kata Ali bin Abi Thalib. Siapa orang bodoh itu? Orang bodoh itu matinya bodoh, lahirnya bodoh, matinya bodoh. Mohon maaf bahasanya. Nah, itu yang membuat kenapa orang kok malas ngaji. Karena jihad nilainya. Jihad itu susah. Ya, belum lagi kalau sudah masuk ke ruang Zoom ini, itu jihad juga perang melawan rasa ngantuk. Nah, itu nggak gampang. Ya, makanya bolehlah ngantuk-ngantuk sedikit, tutup kamera. Kalau sudah seger, buka lagi. Enak apa-apa. Supaya nggak ketahuan Ustaz ngantuknya. Subhanallah. Nah, memang jihad itu nggak gampang. Ya, bahkan sekelas para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan seandainya perintah jihad itu datang kepada kita sekarang. Saya kira nggak ada yang mau berangkat jihad itu. Subhanallah. Karena iman kita ini jauh dari imannya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat 20 ini ya menggambarkan adalah orang yang hanya berbicara tapi tidak ada aksinya. Nah, itu ayat 20 itu gambarannya. Ya, di ayat ini berbicara tentang peperangan, tapi secara luas ya, itu pun bisa jadi dalam kehidupan kita. Ketika Allah suruh kita berjihad melawan kemunkaran, ya. Nah, dulu waktu belum ada undang-undang Homer, undang-undang apa misalnya, ya undang-undang yang melarang kepada kemungkaran lah. Dulu mah berharap mudah-mudahan ada undang-undang ini. Begitu ada undang-undang ini, dia kesel sendiri. Kenapa ini ada undang-undang begini? Nah, itu omon-omon tuh begitu ya. Maka bisa dikatakan orang ini, naudzubillah, munafik. Ya, jangan-jangan munafik. Nah, kenapa? Karena di dalamnya, di dalam hati orang ini, ya, tutup kamera bukan ngantuk Ustadz. Subhanallah, iya Ibu. Saya tidak suudzon. Jadi justru saya kasih trik. Saya kasih trik tadi itu. Kalau ngantuk tutup kamera, tapi jangan lama-lama. Nanti keburu tutup zoomnya. Subhanallah. Ya, jadi bukan suudzon ya. Silakan. Ibu yang tutup kamera ada udzur boleh. Ya, silakan. Ya, yang penting tetap khidmat, tetap bisa mendengarkan, mengambil kesimpulan. Ya, subhanallah. Baik.
Alhamdulillah sudah diwakili nih para bunda-bunda yang siap untuk on cam-nya. Ya, ini sudah diwakili, nggak apa-apa. Jadi saya tujuannya Pak supaya ustadznya nggak terkesan ngomong sendiri. Karena biasanya yang ngomong sendiri itu kalau nggak ngigau gila, ya. Makanya ini adalah para ibu-ibu penyelamat. Subhanallah. Baik. Nah, saya lanjutkan. Ya, fardu kifayah betul. Ya, saya lanjutkan. Jadi masalahnya adalah ternyata apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, karena di dalam hatinya itu ada penyakit. Dalam hati ada penyakit tuh. Bahkan di sini gambarannya apa? Ketika datang perintah, ketika belum ada perintah perang, dia berharap. Begitu ada, dia seperti orang yang takut atau pingsan. Pingsan ya karena apa? Karena takut mati. Sampai Quran menggambarkan seperti itu. Nah, jadi fitrahnya manusia itu memang takut menghadapi kematian. Ya, kan kalau jihad itu yang difikirkan apa? Ya Allah, jihad. Jangan-jangan pulang tinggal nama. Subhanallah, apalagi istrinya, anaknya. Ayah, nggak usah jihad lah, ayah masuk surga banyak caranya, ayah. Subhanallah. Nah, itu gambaran yang disampaikan di dalam ayat 20. Karena ada penyakit hati ya di dalam hatinya, maka itu yang membuat mereka hanya sekedar punya keinginan, tapi ketika sudah diberikan apa yang diinginkan, ternyata enggan melakukan. Ya, na'udzubillah. Oke, ini ayat 20-nya. Ayat 21, jadi ayat 21 ini masih bersambung ya dengan ayat sebelumnya. Maka kalimatnya adalah, terus harus bagaimana? Nah, maka Allah memberikan solusinya. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Nah, ini kata kuncinya. Jadi yang lebih bagus, ya, yang lebih bagus bagi mereka itu ya sudah taat kepada Allah. Nah, ketika mereka berharap ada perintah jihad, lalu Allah memberikan syariat jihad itu, dan ternyata ada perintahnya, maka yang dilakukan adalah taat. Satu pertama tuh taat. Yang kedua, qaulum ma'ruf, berkata-kata yang bagus. Ya, kata-kata yang baik. Ya, kenapa? Ya, karena apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak suka, ya, padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maksudnya, kalau ini syariat, harusnya kita nggak boleh nggak suka, nggak boleh benci dengan syariat. Ya kan di ayat lain dijelaskan, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu nggak suka itu, yang kamu benci sesuatu itu, justru itu adalah baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka justru itu tidak baik bagimu, atau itu adalah keburukan bagimu. Nah, maka ini solusi dari Allah. Pokoknya kalau ada perintah apapun dari Allah, sudah jangan langgar ya, jangan mengabaikan, tapi taati, kemudian jaga perkataan kita, jangan sampai dia taat, dia ikuti apa yang Allah inginkan, tapi lisannya ngedumel. Nah, makanya disuruh apa? Berkata-kata yang baik. Kalau lisannya ngedumel, kenapa ya Allah itu nyuruh perempuan tutup aurat? Tapi dia tutup aurat, cuma lisannya ngedumel. Emang nggak tahu apa Bekasi panas? Subhanallah. Emang nggak tahu apa Surabaya panas misalnya? Kenapa harus tutup aurat ya Allah? Nah, itu namanya taat tapi ngedumel. Nah, jadi yang Allah mau taat, kemudian kata-katanya bagus. Nah, itu baru dikatakan ada kebaikan ya yang Allah akan berikan. Jadi ujungnya lakana khairal lahum, bagi mereka itu adalah kebaikan, atau demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, oke, ini taat tanpa tapi, betul Ibu ya. Jadi di balik perintah Allah itu pasti ada kebaikan bagi kita. Nah, di balik larangan Allah itu pasti ada keburukan. Makanya seorang mukmin itu seharusnya ya, memang ketika ada perintah yang dia nggak nyaman, nggak suka, itu kacamatanya jangan kacamata
hawa nafsu. Kalau kacamata hawa nafsu dia pasti menolak. Karena nafsu maunya yang enak-enak. Makanya kacamatanya kacamata iman. Jadi bahkan ketika ada ujian dalam hidupnya. Ketika ada ujian yang ditanya itu bukan, ya Allah, kenapa aku dikasih ujian ini? Bukan itu. Tapi pertanyaannya, ya Allah, apa yang engkau akan berikan di balik ujian ini? Tentu begitu, Ibu. Ya, hikmah apa yang akan kau kasih Allah? Hadiah apa yang akan kau kasih di balik ujian ini? Itu akan kuat. Tapi kalau, ya Allah, kenapa saya diuji? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya ngeluh terus. Bahkan dia banding-bandingkan, kenapa nggak dia ya Allah? Nah, tapi kalau pertanyaan kita ganti, ya Allah, ada hadiah apa buat saya? Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih hadiah. Orang itu enggak. Subhanallah. Nah, jadi ini ciri orang-orang yang dikatakan beriman, ya, dengan iman yang sebenarnya, dan pasti akan mendapatkan kebaikan di balik itu semuanya. Makanya kalau belajar fikih itu kata ulama, kalau belajar ilmu fikih, yang pertama itu pasti basicnya ibadah dulu. Fikih ibadah, baru nanti ada fikih muamalah, nanti ada fikih jinayah, ya. Nanti baru paling puncaknya adalah fikih jihad. Fikih jihad tuh belakangan. Kalau ibadahnya sudah mantep, kalau muamalahnya sudah bagus, kalau jinayahnya sudah bagus, ya, fikih kenegaraannya juga sudah bagus, baru fikih jihad tuh terakhir. Karena ini berat, ya. Basicnya betul-betul harus kuat semuanya. Akidahnya kuat, niatnya kuat. Karena orang jihad kalau niatnya cuma cari nama supaya disebut seorang yang pejuang, nah itu juga nanti tidak ada manfaatnya di mata Allah. Maka dipersiapkan dengan sangat ya, sangat detail, ya, sangat jelas. Baik, itu ayat 2 ayat pertama, 20-21. Ayat 22, 23, 20, ya, ayat 22, 23 dulu, 2 ayat lagi. Saya minta ini kayaknya biar enak nih, Bunda Safera boleh milih ini siapa nih? Yang sudah membaca silakan milih ya, sob, coba diketik, nggak apa-apa diketik kalau nggak mau bicara. Jadi biar nggak saya terus yang milih, nanti takutnya sebel sama saya. Terus kita lihat Bunda Safera, kira-kira siapa yang beruntung? Wah, Umi Amrin, Masya Allah. Silahkan Umi Amrin. Ini tanpa rekayasa, saya tidak ada janjian dengan Bu Safera, ya. Jadi kalau keberatan silakan interupsinya ke Bu Safera. Silakan Umi Amrin. Oke, terima kasih Bu Safera, Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah 47 ayat 22-23. 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakillah khair Bu Umi Amrin. Amin ya rabbal alamin. Nanti Umi Amrin siap-siap ya. Silakan dipikirin dulu itu namanya siapa, nanti diketik. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 22, ya. Ini Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Tawallaitum, ya, di situ ada kata-kata tawallaitum, kalau diterjemahnya adalah berkuasa. Tapi ya, yang paling enak pendekatan maknanya itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir, ya, tawalla itu a'rodo, artinya berpaling, bukan berkuasa, berpaling. Tapi enggak apa-apa, namanya juga terjemah, ya. Tapi ini lebih nyaman berpaling. Makanya ada ayat abasa wa tawalla, ya kan? Ya, bermuka masam dan berpaling. Nah,
Tawallaitum itu maknanya berpaling. Maka apakah sekiranya kamu berpaling? Maksudnya bisa juga berkuasa itu ya karena dia merasa dia punya kuasa, dia memalingkan ini. Dia memalingkan syariat ini. Dia berpaling dari syariat ini. Lalu Allah tanya, ya, memang kalau kamu nggak mau jihad, kalau kamu nggak mau perang, memang kamu mau berbuat apa? Itu seolah-olah pertanyaan seperti itu. Terus mau ngapain? Nah, itu ya bahasa kerennya badai kumaha. Nah, gitu kali orang Sunda, bener nggak itu? Nah, mun 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 embung perang teh badai naon gitu kira-kira. Maka apakah kamu berbuat akan buat kerusakan di bumi dan merusakkan bukan keluarganya? Mau jihad ngapain? Ya pasti pilihannya dua. Ini kata Allah ya. Kalau engkau nggak mau perang, nggak mau jihad, engkau mau berbuat kerusakan, ya, atau engkau ingin memutuskan silaturahim atau kekeluargaan. Nah itu pertanyaan dari Allah sebenarnya. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya, ya. Tapi ini menjadi peringatan, ya. Apakah kalau Anda tidak mau perang, Anda akan melakukan tasfikut dima wa tuqatti'ul arham. Kalian akan menumpahkan darah, ya, maksudnya saling bunuh, saling ribut, dan memutus kasih sayang atau silaturahim. Nah, jadi kalau nggak mau perang, ya mau ngapain? Nah, itu kan kata Allah. Maka ayat 23-nya, ya, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Nah, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ya, na'udzubillah. Jadi ternyata orang-orang yang tidak mau berjihad, ya, padahal jihad itu perintah Allah, ya, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, padahal jelas itu perintah Allah. Bahkan mereka merusak bumi, bahkan mereka memutus silaturahmi. Apa yang membuat semua itu? Karena Allah sudah mengutuk mereka, dibuat pendengarannya dan penglihatannya itu buta dan tuli. Ya, na'udzubillah. Ibu bapak dirahmati Allah. Ya, mungkin secara dohir matanya nggak buta, bisa melihat dia, bisa. Ya, telinganya bisa mendengar dia, tapi Allah butakan. Nah, ini lebih parah ini. Buta fisik itu tidak lebih parah dari buta non fisik. Ya, tuli fisik itu ada alat pendengar, alat bantu dengar. Tapi kalau sudah tulinya tuli non fisik itu susah, ya. Makanya di dalam surah An-Nahl 97 itu kata Allah, saya lupa ayatnya, mohon maaf, bukan An-Nahl ya, Al-A'raf kalau nggak salah itu ayatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa untuk melihat tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak bisa melihat tanda kebesaran Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar nasihat-nasihat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi ini orang yang paling rugi. Ya, buta, tuli, tapi bukan buta sebenarnya, bukan tuli sebenarnya, tapi buta dan tuli mata hatinya. Ya, kalau kata siapa ini ya? Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Itu siapa ya? Lagu siapa ya? Oh, lagu Haji Oma. Oh iya. Oh, ini semuanya ternyata soneta ini, Masya Allah ya. Baik. Nah, inilah gambaran orang-orang seperti ini, Bu. Makanya orang-orang seperti ini itu kalau nggak segera tobat kepada Allah, dia akan terus hatinya tuh terkunci sudah. Buta matanya, tuli pendengarannya. Nah, apa penyebabnya? Subhanallah ya. Sebelum saya sampaikan, ya, jadi pesan dari ayat 23 ini secara umum, ya, secara umum pesan moralnya adalah, kata ulama,
Hadza nahyun anil ifsad fil ardi umuman wa an qati'ur rahmi khususan. Kata ulama ayat ini 22, 23 pelajarannya adalah ini larangan keras untuk kita merusak bumi secara umum. Untuk melakukan kerusakan, nggak boleh tuh. Jadi orang beriman itu nggak boleh ngerusak. Ya, orang beriman tuh nggak boleh merusak. Apapun. Ada tanaman, dirawat, tuh orang beriman. Ya, orang beriman itu ada sampah, dibersihkan, dibuang. Bukan merusak. Orang beriman itu mendamaikan. Nah, makanya nggak boleh. Kenapa? Karena memang dari awal Allah mau ciptakan kita, malaikat itu sudah komentar. Ya Allah, engkau ingin menciptakan manusia yang nanti akan berbuat kerusakan. Kata malaikat begitu kan? Ya, makanya jangan sampai kita memvalidasi ucapan malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara kita merusak. Ya, karena memang basicnya manusia itu suka ngerusak, Bapak Ibu. Coba Ibu beli lontong yang ada bungkus daun. Mau makan lontong itu dirusak dulu nggak daunnya tuh? Ya dirusak. Kalau daunnya dimakan, itu namanya bukan makan lontong, debus. Ya, subhanallah. Kita punya barang, beli baru. Lama-lama rusak. Kadang-kadang rusak. Nah, manusia itu, ya itu dikatakan merusak. Tapi makna merusak di sini bukan itu. Artinya dia membuat kekacauan. Ya, membuat kekacauan. Dia tumpah darah, dia merusak. Bahkan itu kemarin di Sumatera ada bencana. Itu salah satu kontribusinya adalah hasil tangan manusia juga. Ya kan? Makanya ini pesan moralnya adalah jangan melakukan kerusakan. Secara khusus jangan memutuskan silaturahim. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ancamannya berat. Ibu yang punya saudara yang terputus hubungan, sekarang hubungi. Ya nanti WA, tanya kabar. Kalau perlu telepon, bahkan lebih hebat lagi kunjungi. Jangan putus silaturahim. Kenapa? Ancamannya berat Ibu. Ada dalam satu hadis, saya sampaikan. Ma min dzanbin ajdaru ayyu ajilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma amayat takhirulahu fil akhirati minal bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain dan memutuskan silaturahim. Hadis Bukhari. Jadi orang yang memutus silaturahim itu Allah segerakan azabnya di dunia, bersamaan dengan itu Allah siapkan azabnya di akhirat. Hadisnya sahih. Ya. Walaupun kita sehebat apapun kita, amalannya banyak, tapi kalau silaturahim tidak dijaga, lihat ancaman Nabi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang memutus silaturahim. Ya. Maka sebelum kita silah ukhuwah kepada orang, coba perbaiki dulu silaturahim kita kepada kerabat kita. Baik, itu ayat 21, 22, 23. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, coba perhatikan tadi orang-orang yang seperti ini, kata Allah apa? Kata Allah ini orang yang tuli, orang yang buta. Allah yang menulikan dan membutakan. Nah, apa sebab utamanya? Di ayat 24. Ayat 24. Di ayat 24 ya, ayat 24. Tapi saya ingin dibaca ayat 24, 25. Silakan Ummu Amrin sudah mendapat namanya. Hasil semedi di Gunung Kawi itu, subhanallah. Ya, silakan. Diketik saja Umi, nggak apa-apa ya. Nah, ini bagusnya ada soundtracknya, biar kayak kuis menegangkan gitu, deng deng gitu. Ya nanti ini tugasnya admin. Jazakallah khairan Umi Amrin. Masya Allah. Silahkan yang terpilih. Ayatnya atau artinya saja Ustaz? Artinya saja Bunda, nak apa-apa. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-24 artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ayat 25 sekalian Ustaz. Betul, ya, lanjut. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Allahumma rabbul Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Sehat-sehat selalu. Barakallahu fiik. Wa jazaakillah khairan. Sehat-sehat juga umum. Amin. Ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini masalah utamanya. Jadi substansi ayat ini tuh ada di sini. Ya. Ya, kenapa orang itu kok dia beriman? Ya. Datang perintah Allah, tapi diabaikan perintahnya. Ya, padahal perintah Allah itu di dalamnya kebaikan. Perintah Allah itu pasti membawa manfaat dalam kehidupan. Tapi kenapa Ya. diabaikan? Option ya. Nah, jawabannya ada di Option. afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ada di sini jawabannya. Karena ya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Nih kalau Ibu Bapak cari, Ustadz ada nggak ayat yang nyuruh kita itu untuk mempelajari Al-Quran? Yang kita sering tahu adalah baca Quran. Iya, baca Quran ya. Kalimatnya dalam hadis Rasul SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi siapa yang bersahabat dengannya. Itu perintahnya baca. Tapi sebenarnya ada ayat lain yang mengatakan utlu, ya, utlu ma'uhiyah. Baca apa yang diwahyukan. Maksudnya utlu itu tilawah. Tilawah itu membaca dengan terjemahnya. Itu namanya tilawah. Kalau qiraah itu namanya membaca Arabnya. Ya, qiraah itu baca Arabnya. Makanya Ibu nanti Ramadan ya ada qiraahnya, ada tilawahnya. Nah, tapi kalau qiraah baca Quran jangan dari aplikasi handphone. Ya. Ramadan nanti harus punya mushaf. Kenapa? Baca dari handphone, aplikasi itu banyak gangguannya, banyak madorotnya. Ya, baru baca Yasin, HP-nya lobet. Ya, akhirnya bukannya Yasin, ya Allah, kenapa lobet? Ya, atau kalau begitu sudah di tengah-tengah ayat, HP-nya mati, dia lupa, ya Allah halaman berapa, ayat berapa tadi, ya ngulang, subhanallah. Ya, belum lagi kalau ada notif-notif, gitu dibuka, ya Allah kenapa ini artis ini cerai, jadi akhirnya baca berita. Nah, jadi baca Quran. Makanya pakai mushaf nanti kalau Ramadan tuh baca pakai mushaf. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi ayat ini berbicara untuk bukan tilawah, bukan qiraah, bukan, tapi tadabbur. Tuh tadabbur. Tadabbur tuh berarti apa? Lebih tinggi lagi. Ya. Jadi begini. Sebenarnya ini adalah perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an, yaitu memahaminya, ya. Dan ini bisa dikatakan hukumnya adalah wajibun. Nah, ini wajib nih. Terus kenapa Allah nggak katakan wajib bagi kalian? Karena ini kebutuhan Ibu Bapak seperti makan. Coba makan. Ada nggak ayatnya? Wajib alaikum makan. Ada begitu? Nggak usah diwajibkan karena sudah kebutuhan. Ibu kalau kalau sudah kebutuhan nggak usah diwajibkan. Kira-kira dikejar atau dilakukan atau enggak? Dilakukan. Ya minum memang ada perintah wajib. Kalau nggak minum dosa. Enggak begitu. Tidur, coba tidur. Emang ada perintah tidur. Kalau nggak tidur dosa ya kamu. Kalau nggak tidur durhaka kamu zalim. Nggak ada. Karena itu kebutuhan. Kecuali dia nggak tidur. Lalu dia main gaple atau main kartu judi. Yang haramnya bukan nggak tidurnya. Tapi kelakuannya itu ketika nggak tidur. Nggak tidurnya nggak haram. Ya. Nah. Makanya ini sebenarnya wajib. Hanya Allah ingin mengatakan ini kebutuhan. Tadabbur Al-Quran itu kebutuhan. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk bagi kita.
Coba renungkan deh. Ada petunjuk kok tidak difahami, ya? Kumaha damang, subhanallah itu, ya. Kalau ada petunjuk nggak difahami gimana? Nggak bisa, nggak paham, kita nggak ngerti. Makanya subhanallah, ibu bapak ini orang-orang pilihan. Oh, ini pilihan ini setiap pagi ikut titik balik, ya. Ada yang lain apa, ya, balik titik, ya, wah macam-macam lah. Nah, tujuannya apa? Supaya paham. Ya, walaupun ya mungkin yang kemarin-kemarin juga hilang, ya. Nggak apa-apa. Namanya juga emak-emak, ya. Emak-emak itu kan banyak yang difikirkan. Kadang-kadang ngafal 10 ayat, yang hilang 15. Ya nggak apa-apa. Jadi tekor, ya. Tapi Allah tidak menghilangkan kebaikannya. Walaupun ibu lupa dengan materinya, tapi Allah tidak menghilangkan pahalanya. Nah, makanya orang kalau tahu ini, dia istiqomah dia. Yang dicari itu apa? Ridho Allah, pahala. Masalah paham tidak paham, itu nanti Allah sendiri memberikan pemahaman. Kan kita kaidahnya jelas. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, jangankan ibu, saya sendiri kadang-kadang, ini apa yang saya sampaikan, nanti besok mau nyampein lagi tuh, belajar lagi, Bu. Lupa. Iya. Ya, manusia tempat salah dan lupa. Nah, makanya kenapa ibu setiap hari, bahkan kalau nanti hatam, ulang lagi, cari lagi, ada kajian lagi, tadabbur tafsir Quran, ikut lagi. Itu ciri orang yang ada asyauq bil Quran, rindu dengan Quran dia. Orang yang rindu dengan bacaan Quran, kiroah. Setelah selesai An-Nas, dia rindu dengan Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, dia rindu dengan An-Nas. Selesai An-Nas, dia rindu Al-Baqarah. Akhirnya yang dibaca cuman Al-Baqarah dan An-Nas. Itu salah. Subhanallah. Ya, maksudnya mau balik lagi tuh. Kalau sudah hatam, ulang lagi. Hatamkan lagi, ulang lagi. Nah, itu namanya ada asyauq bil Quran, rindu dengan Quran. Nah, termasuk ketika kita tadabbur. Ya, tadabbur. Sudah selesai nih. Masya Allah. Surah Muhammad. Nanti surah Al-Fat. Nanti surah apa. Nanti kalau sudah selesai, kangen nih sama surah An-Naba. Kan ini sudah lewat lama An-Naba. Nah, kalau ada kajian An-Naba, ibu ikut lagi. Nah, itu caranya. Untuk apa? Untuk melekatkan ke dalam pikiran kita, pemahaman kita. Karena ini kebutuhan. Ya. Makanya Allah katakan, afala yatadabbarun al-Quran, itu maknanya pertanyaan tapi memberikan peringatan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tadabbur Al-Quran, lihat Allah, kalimat Allah. Hati mereka sudah terkunci. Jadi kalau orang tidak mau memahami Al-Quran, sehingga dia tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan, maka dipastikan hatinya wassalam, mati, itu hatinya mati. Ya, makanya ini serasi dengan perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman? Lau tahurat qulubukum masabiat min kalami rabbikum. Kalau bersih hati kalian, tidak akan pernah bosan membaca surat cinta dari Tuhan kalian. Subhanallah. Ya, ini kan Quran itu kan surat cinta. Makanya isinya surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Itu namanya surat cinta. Makanya jadikan bulan Sya'ban ini betul-betul kita persiapkan kita dengan Quran seperti apa. Nah, sehingga kalau jiwanya sudah mati, hatinya terkunci, apa efeknya? Naudzubillah. Kalau hatinya terkunci, sehebat apapun dia, maka dia akan mati jiwanya. Mati jiwanya sudah kering. Jadi sejauh kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan kita mentadabburi Al-Quran, hati kita akan hidup. Sejauh apa kita meninggalkan Al-Quran, sejauh itu kita akan tersesat dan akan mati jiwa kita. Ya, naudzubillah. Maka ibu-ibu ini, bapak-bapak ini orang pilihan Allah yang konsisten setiap pagi, ya, ikut terus sampai selesai. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu ayat 20-24. Jadi kalau
Kalau kita yakin Quran itu petunjuk, lalu kita meninggalkan Quran, berarti orang ini meninggalkan petunjuk. Ya kan? Kalau kita meyakini Quran itu rahmat, ketika orang meninggalkan Quran, maka dia meninggalkan rahmat. Kalau kita yakin Quran itu adalah syifa sebagai obat, tapi dia tinggalkan itu Quran, maka sebenarnya dia meninggalkan obat. Makanya hidupnya jauh dari petunjuk Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari obat. Walhasil sakit. Ya, naudzubillah. Itu ayat 24. Ayat 25-nya, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka. Ya. Jadi kalau ada orang sudah baik, ibu bapak, dirahmati Allah, dia sudah lurus istiqomah. Ya, dia sudah beriman, dia sudah nurut, tapi ternyata dia berbalik tuh. Maksudnya adalah ya naudzubillah, bisa jadi munafik, bisa jadi murtad. Maka setan yang telah merayu mereka. Karena apa? Karena dikasih angan-angan tuh. Angan-angan, makanya nggak boleh. Orang beriman tuh nggak boleh berangan-angan berlebihan. Kenapa? Lupa daratan di akhirnya. Ya, contohnya kan Korun. Korun itu kan punya angan-angan, wah, apa, mau kaya, begitu Allah kasih kaya, akhirnya apa? Lupa dia. Diminta zakat pun nggak ngasih, nggak mau dia. Nah, dan banyak contohnya orang yang panjang angan. Pokoknya mau cita-citanya mau seperti ini. Urusannya dunia. Mau terkenal, ya. Mau punya segalanya. Mau menguasai segalanya. Maka orang seperti itu ya kalah setan yang merayu dia. Adam alaihissalam itu kan sudah enak di surga. Tuh Nabi Adam tuh, ingat Bapak Ibu ceritanya kan, Nabi Adam sudah enak di surga. Kata Allah, jangan deketin itu pohon. Tapi iblis laknatullah merayu Adam. Ya, oh rayuannya bukan rayuan maut lagi. Ya, oh itu lebih dari maut tuh. Ya, maut banget lah rayuannya. Kenapa? Karena merubah yang Allah haramkan itu jadi halal, jadi bagus. Kata Allah, jangan dekati ini pohon, berarti haram itu dong. Iblis merubah. Itu boleh kok. Kamu disuruh menjauh itu karena kalau kamu deketin, kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal di surga dan kamu akan anti malaikat maut. Jadi kamu nggak mati-mati. Jadi merubah merek. Ada iblis itu merubah merek. Racun tapi logonya madu. Nah, itu kata ulama begitu. Racun tapi logonya madu. Coba ibu bapak lebih baik mendapatkan racun logo madu atau madu logonya racun? Lebih baik mana itu? Ya lebih baik madu logonya racun. Karena nggak ada pilihan ketiga. Jangan menambah-nambah. Ya, pasti maunya madu, logonya madu, gitu kan? Subhanallah. Nah, maka iblis itu marketing yang paling top sepanjang sejarah. Ya. Coba makanya kalau ada marketing sales belajar sama iblis tuh. Itu yang sudah di surga itu bisa keluar, bayangkan. Yang sudah di surga bisa keluar. Itu kalau bukan hebat marketingnya, nah mungkin. Makanya hati-hati dengan iblis, laknatullah, dengan setan, dengan cara memanjangkan angan-angannya, punya keinginan ini. Akhirnya apa? Dia bisa berbalik tuh. Yang awalnya tadi kuat untuk menahan tidak misalnya tidak riba, ya kan? Gara-gara angan-angannya panjang. Oh, kalau punya rumah di sini tuh enak begini ya, nggak apa-apa lah. Yang penting punya. Akhirnya dilakukan dengan cara yang salah. Nah, kayaknya enak ya, terkenal itu populer, nggak apa-apa lah. Buat aneh-aneh, yang penting viral. Akhirnya buat itu yang viral-viral. Walaupun kontennya tidak mendidik. Naudzubillah. Itu tipu daya iblis laknatullah alaih. Itu setan. Ya. Ayat 26. Ayat 26. Ayat 27 ya. Dua ayat supaya tidak lama. Tadi yang terpilih siapa? Ibu Siti Karimah, Ustaz. Oh, Ibu Siti Karimah.
Silahkan Ibu. Masya Allah. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, terima kasih host, Masya Allah. Waalaikumsalam. Surat yang ke-26 ya Ustadz ya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Muhammad yang ayat yang ke-26 artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu. Kami akan mematuhi kamu dan beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Allah Maha Mengenal Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Iya, satu ayat lagi boleh Ibu? Ustadz, iya. Ya, ayat 27. Yang ke-27. Ya. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Terima kasih Ustadz. Nah, Ibu, ya. Dua ayat ya. Nanti kalau Ibu nanti saya tidak adil. Iya Ustadz, terima kasih. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa yang membuat mereka berbalik? Ya, ini masih nyambung. Apa yang membuat mereka berbalik? Mereka dirayu oleh setan, ya, kalena setan. Karena mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi dalam beberapa urusan. Ya, maksudnya ini adalah koalisi tapi dalam keburukan. Nah, jadi ada kongsi dia dengan orang Yahudi, ya orang beriman, tapi hatinya sudah terkunci sehingga ya naudzubillah dikatakan dia mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Jadi gini, singkatnya begini. Quran itu dipilih-pilih. Ya, apa yang menurut mereka cocok, ya sudah, mereka sepakat tuh. Ya, pokoknya kalau ini ayat ini saya sepakat dengan kamu Yahudi. Ya, ini saya nggak sepakat. Nah, karena mereka itu tidak konsisten, ya ada orang-orang yang tidak konsisten, sehingga sebagian apa yang diikuti oleh Yahudi itu, ya mereka juga ikutin, padahal mereka orang-orang yang beriman. Dia sekongkol untuk apa? Untuk menyerang Rasulullah SAW. Berarti orang-orang yang seperti ini, walaupun dia beriman, nama imannya adalah iman munafik. Orang munafik kan juga casingnya sama Rasul saat itu. Makanya dalam peperangan Uhud, 1.000 orang berangkat ke medan peperangan, tapi 300 pulang ke Madinah. Orang-orang munafik. Ya, karena ini ayat tadi diawali dengan perang. Makanya dicontohkan itu, yaitu dalam peperangan Uhud. Bahwa perang itu susah, jihad itu tidak mudah. Maka ada beberapa orang yang sekongkol dengan Yahudi itu. Maka dikatakan ya dia orang-orang Yahudi, dia orang-orang munafik. Jadi bukan orang yang beriman. Jadi artinya di depan Rasulullah dia manis, dia baik. Tapi di belakang Rasul dia ikut kepada koalisinya. Nah, itu orang-orang munafik ya. Kira-kira seperti itulah gambarannya ayat ini. Tapi Allah tahu rahasia mereka. Allah tahu Ibu, Bapak, walaupun orang yang mungkin para orang mukmin saat itu tidak tahu. Ya, tapi Allah tahu. Allah melihat hati orang. Ya, hati kita itu Allah tahu. Ya, makanya dikatakan innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yangduru ila qulubikum. Hadisnya begitu. Sesungguhnya Allah tuh melihat hatimu. Jadi Allah nggak lihat tampilan kita mau bergamis kah, kita mau berkoko, ya, kita mau berjenggot, kita mau syar'i. Itu nggak penting buat Allah. Yang penting hati. Jangan-jangan baju kita syar'i, tapi perbuatan kita ikut Yahudi. Contohnya apa? Contohnya tahun baru tiup trompet. Ada nggak orang yang tahun-tahun tiup trompet berhijab? Banyak. Ya. Tahun baru bakar petasan, tuh kembang api tahu? Ada yang melakukan pakai peci, ada pakai peci. Ada yang jualan aja Pak Haji. Subhanallah.
Makanya disebut haji petasan katanya ya. Nah, jangan-jangan itu ulang tahun apa ulang tahun ya. Ulang tahun, tiup lilin. Tuh, tiup lilin tuh. Ada orang yang sholat, ngaji, tiup lilin. Makanya Nabi melarang keras tasyabbuh ya, menyerupai. Nabi melarang keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu kata Nabi. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia golongan kaum itu. Makanya kita nggak mau Bapak Ibu. Kita sudah ngaji ya, kita sudah tadabbur Quran. Kenapa hati kita suka berat untuk melakukan amal soleh? Jangan-jangan kita tasyabbuh. Ya, menutup aurat tetap wajib, betul. Menutup aurat wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Ya, dia tidak mendapat dosa aurat karena sudah menutup, tapi perbuatannya Allah akan hisab karena tasyabbuh. Ya, menyerupai Yahudi atau menyerupai orang-orang munafik. Nah, makanya kalau memang kita ingin membersihkan dari penyakit-penyakit itu, sudah lepaskan semua itu. Nggak ada lagi ulang tahun tiup lilin, ganti sama tiup kompor, kan lebih estetik tuh. Ya, kan punya kompor di rumah tuh, lebih estetik. Insya Allah itu akan menjadi video paling viral di tahun 2026. Ya, subhanallah. Tahun baru, nggak usah tiup trompet. Ya, tahun baru tiup aja apa? Tiup balon, ya, subhanallah. Atau tiup apa yang bunyi? Nah, tiup suling aja lah, suling. Waktu SD itu saya belajar suling tuh. Nah, tiup mic terus adzan. Nah, silahkan tuh. Tapi jangan adzan jam 12 malam, Ibu. Sesat itu nanti ya. Nah, apapun lah ya yang menyerupai sudah lepaskan. Kalau kita ingin bersih dalam hati. Karena Allah yang menilai hati kita. Makanya untung ya Ibu, ya. Untungnya bumi masih berputar, bukan itu. Ya, kenapa jadi Bernadia ya? Nah, untungnya Allah melihat hati. Coba, kalau Allah melihat cantik, yang masuk surga, ya, Luna Maya. Yang masuk surga, Amanda Manopo. Yang masuk surga, artis-artis yang cantik. Ya, untung Allah lihatnya hati. Kalau Allah lihat gantengnya yang masuk surga, Tengku Firmansyah, ya, Ariel Noah, Taufik Al-Miftah, subhanallah, enggak Ibu bercanda. Ya, ini Pak, astagfirullahaladzim kata Umi Safera ya, kata Ummu Adin, enggak canda Ibu ya. Nah, jadi kalau Allah melihat fisik, nah kita enggak adil bagi kita. Tapi untung Allah lihat hati. Makanya perbaiki hati kita. Jangan sampai casingnya mukmin, tapi kelakuannya adalah bersekutu, bersekongkol. Walaupun di beberapa urusan saja, itu tidak boleh. Kemungkaran itu tinggalkan. Sudah, kaidahnya kemungkaran tinggalkan sudah. Ya, walaupun ada yang bertahap, ya tidak secara langsung. Tapi ada keinginan untuk membersihkan itu. Baik, ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa? Nah ini dia nih. Jadi orang-orang seperti ini, Allah gambarkan matinya gimana. Ini bahasa nggak enaknya begitulah. Matinya gimana orang seperti ini? Matinya dicabut nyawanya dengan dipukul wajah dan punggungnya. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang mukul, ini bukan Mike Tyson, bukan. Yang mukul malaikat. Itu malaikat itu makhluk Allah yang kuat. Itu makhluk Allah yang kuat, yang besar. Bagaimana kita manusia lemah dihajar malaikat? Ya, naudzubillah. Makanya di surah An-Nazi'at itu gambarannya wan-nazi'ati gharqa. Orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat, sekawanan malaikat dengan cara dipaksa. Ditarik, dipaksa. Ya, kenapa? Karena ruhnya tidak mau keluar, tidak mau berpisah dengan jasadnya, karena dia takut mati. Tuh, takut mati tadi itu. Ya, takut mati tidak membuat dia terhindar dari mati. Ya, nggak membuat terhindar dari mati. Makanya Ibu Bapak,
kita nggak bisa menilai sakaratul maut seseorang. Walaupun kelihatannya dia tenang. Kita nggak tahu itu. Sedang dipukul malaikat atau tidak, kita nggak tahu. Makanya ada satu cerita begini. Ini hikayah saja cerita ya. Ambil hikmahnya. Ada seorang kiai, sakaratul maut dikelilingi murid-muridnya. Tapi kiai ini ketika sakaratul maut, muridnya melihat seolah-olah kiai ini kok seperti ingin berlari. Ya, seperti ingin nggak tenang sakaratul mautnya, padahal seorang kiai, seorang guru. Seperti ingin meraih sesuatu dia. Maka muridnya mengatakan, "Ya Allah, kiai kita kenapa ya? Kok sakaratul mautnya begitu?" Tapi namanya murid nggak berani komentar, nggak berani kritisi sudah. Ada sebagian mentalkin, tapi ya itu dia seperti meronta-ronta. Nah, di sisi lain ada seorang perampok, kepala dinas perampokan, ya. Pokoknya dia ketua begal lah bisa dikatakan. Ketika mati juga sakaratul maut dikelilingi murid-muridnya, sama murid-murid SB ya, sekolah begal ya, dia punya sekolah tuh. Nah, itu dikelilingi dan muridnya melihat kok matinya tenang betul. Dia sakaratul maut itu dia. Sementara kiai tadi meronta-ronta. Nyambung nggak? Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, muridnya rampok ini, muridnya begal mimpi. Murid kiai juga mimpi. Nah, lihat mimpinya. Murid kiai bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan kiainya. Karena kita bisa bertemu dengan orang sudah mati hanya dalam mimpi, ruh. Ya. Kalau ketemu langsung kita melihat mungkin itu namanya korin. Ya, tapi nggak bisa ngobrol. Korin tuh nggak berbicara lah. Ya, paling lewat kita melihat. Tapi kalau dalam mimpi bisa jadi ada dialog. Ya, namanya ruh ketemu ruh. Nah, apa dialog muridnya itu? Bertanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, kabarmu bagaimana?" Apa kata gurunya? "Alhamdulillah, aku ditempatkan di tempat tertinggi di sisi Allah." Lalu kata muridnya, "Loh, kok bisa Tuan Guru? Kami melihat ketika engkau sakaratul maut dalam keadaan seperti meronta-ronta." Apa kata gurunya? "Iya, itu kan pandangan mata dohirmu. Itu pandangan mata dohirmu, aku seperti meronta-ronta. Padahal ketika aku sakaratul maut ditampakkan di hadapanku surga. Dan aku rasanya ingin segera memasukinya. Maka aku terlihat seperti meronta-ronta." Subhanallah. Nah, sementara ketua begal, ketua rampok tadi, muridnya juga mimpi. Lalu bertanya, "Wahai Tuan Guru begal, bagaimana keadaanmu? Apa kabar?" "Aku dalam keadaan tempat terhina. Aku mendapatkan tempat asfala safilin. Kalau yang soleh, a'la iliyin. Asfala safilin, a'la iliyin." Tapi kata muridnya, "Loh, kami melihatmu ketika sakaratul maut itu tenang loh. Kamu diam." Apa kata ketua rampok ini? "Iya, itu kan pandangan mata dohirmu. Sebenarnya aku itu sedang ditimpa batu besar, aku tidak bisa bergerak. Aku sedang ditimpa kesulitan batu besar, entah sebesar apa aku nggak ngerti, yang jelas aku nggak bisa bergerak." Oh, subhanallah, ternyata kematian seseorang tuh nggak bisa diukur dari mata ini. Ya kan? Kalau kita melihat ada orang matinya batuk sekali, mati, enak betul. Belum tentu, Ibu. Ada yang kelindes kontainer misalnya, sampai ususnya keluar atau, ya Allah kasihan matinya. Belum tentu kasihan. Yang kasihan tuh kita, nggak tahu nasibnya bagaimana. Ya, kita yang belum tahu nasib seperti apa. Makanya orang-orang yang nggak mau tadabbur Al-Quran, ya, dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, maka hati-hati. Ya, jangan-jangan wafatnya nanti dalam keadaan dicabut nyawa, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Naudzubillah. Oke, itu ayat 27. Ayat 28, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ayat 28, 29 belum dibaca ya.
Silakan terakhir nih 2 ayat terakhir. Siapa yang terpilih tadi? Bunda Ummu Karimah. Ummu Karimah sudah memilih belum? Belum ada yang terpilih ya? Sudah ada suara ininya, Ustaz. Hah? Belum dipilih. Belum. Karimah mungkin. Ustaz golput. Iya, Golput. golput. Ayo, Ustaz, silakan dipilih aja. Oke, saya yang memilih. Kalau begitu, saya memilih Ibu Lilik. Boleh, Ibu Lilik. Dari LPK Surabaya. Oh, saya sudah. Ya. Sudah milih atau sudah baca? Ya udah, nggak apa-apa. Saya wakilkan. Saya wakilkan Ibu Lili dari LPK. Ya, ya. Jazakillah khair Ibu Siti Karimah. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan teman-teman semuanya. Surat Muhammad ayat 28 dan 29. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Artinya ayat 28, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ayat 29, atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu, berkah buat kita semua. Ya Allah, jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu dan rahmati Allah, 2 ayat terakhir ini ya Allah sampaikan apa yang menyebabkan malaikat itu memukul wajahnya, memukul punggungnya ketika sakaratul maut. Ya, selain yang pertama pastinya mereka tidak mau taat dengan aturan Allah. Ya, mereka munafik dalam hatinya. Maka orang-orang seperti ini karena mereka ya mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi intinya sama, intinya yang Allah murkai dilakukannya. Yang Allah ridhoi dia tinggalkan, bahkan dia benci. Nah, yang Allah murka misalnya apa? Allah nggak suka orang itu mutus silaturahim, tapi dia putus silaturahim. Allah nggak suka kalau dia itu merusak, tapi dia melakukan kerusakan. Nah, jadi menabrak syariat Allah. Ya, bahkan yang Allah ridho dia benci. Dia benci kepada orang yang berbakti sama orang tua. Dia tidak suka itu. Dia benci kepada istri yang berbakti kepada suami. Padahal semua itu adalah pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah hapus segala amal mereka. Naudzubillah, dihapus Ibu. Segala amal berarti nggak cuman satu amal. Segala amal dihapus karena sebab dia meridhoi kemurkaan Allah dan dia murka dengan ridha Allah. Nah, itu tuh sederhananya begitu. Dia membalikkan fakta sebenarnya. Harusnya kan kita ridho dengan Allah ridho. Kita juga murka dengan apapun yang Allah murka, yang Allah benci. Tapi ini tidak. Dia benci kepada yang Allah ridhoi dan dia dia membenci apa yang Allah ridhoi, tapi dia suka dengan apa yang Allah murkai. Nah, ini perbuatannya. Ya, maka naudzubillah. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang Allah murka dan kita suka, itu hati-hati itu. Kita ridho dengan itu, hati-hati. Saya ridho lah jadi ketua majelis gosip tahun 2026. Nah, itu berarti dia ridho di atas murkanya Allah. Nah, itu maksud saya, ya. Oke.
Ayat terakhirnya, atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Nah, atau yang kedua, hatinya ada rasa dengki, penyakit hati, ada dengki. Memang sumbernya di hati. Ya, orang karena ada penyakit hati, akhirnya apa? Dia bisa dendam, dia bisa iri, dia bisa benci. Ya, semuanya sumbernya di hati. Tapi ingat, Allah tidak akan menampakkan ya apa dikatakan jangan mengira Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Ya, jadi Allah bisa saja menampakkan kedengkian itu. Gampang, mudah bagi Allah. Nanti akan ada waktunya yauma tubelas saroir. Ya, hari di mana keburukan semua Allah tampakkan semua. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini 9 ayat yang kita kaji. Mudah-mudahan singkat ini memberikan hasanah, memberikan kebaikan kepada kita. Intinya adalah setiap manusia punya hati dan setiap hati berpotensi punya penyakit. Maka tidak ada obat yang paling hebat untuk menyembuhkan penyakit itu kecuali Al-Quranul Karim. Itu kesimpulan besarnya. Mudah-mudahan Quran yang kita kaji setiap hari ini semoga menjadi sebab Allah hilangkan segala penyakit-penyakit hati kita. Semoga kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ridho, sekali lagi Allah bersihkan hati kita. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mohon maaf lahir batin, ada salah kata, salah canda, salah ucap. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Imam. Ya, silahkan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Taufik yang udah menemani kita, membimbing kita, ya. Dan tinggal kitanya aja, ilmu yang telah kita dapat, tinggal kita amalkan saja di rumah masing-masing, di kehidupan kita masing-masing. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf bila belum ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya, ya, semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab. Oke, sebelum saya sudahi, saya ingatkan kembali ada beberapa pengumuman. Pertama, yang belum sedekah disilahkan untuk sedekah. Saya kasih waktu 15 detik, ya, 15 detik saja, nggak usah terlalu lama. Disilahkan bagi yang belum, karena ini sudah 258 kan, mungkin di awal-awal belum ada yang sempat kedapatan ya untuk link untuk QR-nya atau mungkin untuk nomor rekeningnya. Ya, karena memang sedekah ini adalah untuk ini ya, menolak bencana lah, karena sedekah tidak akan melewati bencana tidak akan melewati sedekah. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya rasa cukup untuk link QR-nya. Nah, itu juga masih tetap hadir link QR-nya di layar. Dan juga untuk teman-teman sekalian, untuk informasi tambahan lagi, nanti insya Allah di bulan Ramadan, ya, saya ingatkan kembali untuk ada acara, ya, ada program dari kita, yaitu Journey Ramadan, ya. Ya, Ramadan Journey, Ramadan The Journey of Love. Ya, ini dia manfaat eksklusifnya. Nanti tadi sudah saya sampaikan. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa langsung aja menghubungi admin. Ya, nanti adminnya akan mengirimkan link pendaftarannya dan juga bisa ditanyakan dalam grupnya teman-teman. Ya, insya Allah ada 6 manfaat eksklusif dari program Ramadan The Journey of Love. Ya, 30 hari mencari cintanya dari titik balik. Jadi disilahkan ya. Jadi insya Allah kita akan terus bersama, ya, nanti ada terus bersama, dan disilakan. Dan juga untuk teman-teman yang mau bergabung ke grup STP juga disilakan langsung saja menghubungi pihak admin, ya, ada admin Dira di grupnya teman-teman juga sudah ada. Baik, itu saja, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita sudahi dulu, kita sempurnakan dulu pertemuan kita di agenda kita di pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik yang telah menemani. Sehat selalu Ustaz, dimanapun Ustaz berada, berkah, dan juga semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga demikian. Baik, teman-teman semua, mari kita tutup ruang majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu saja, terima kasih untuk semuanya. Mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Imam Maulana Fauzi, dipanggilnya Kimum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
why could you